Di sudut gelap sebuah kota besar, ketika lampu jalan mulai meredup dan suara kendaraan memudar, seorang lelaki buta paruh baya biasa berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan namun pasti. Di tangannya tergenggam tongkat kayu usang yang sesekali ia hentakkan ke aspal. Di tangan lainnya tergantung kaleng kecil berisi kerikil yang berbunyi nyaring setiap kali bergoyang. Bunyi itu adalah penanda keberadaan dan permohonannya. Seorang tukang pijat keliling yang buta mencari penghidupan di tengah dunia yang tak pernah benar-benar melihatnya. Namanya Pak Gino. Ia buta sejak usia 30 karena penyakit saraf yang tak tertangani. Dulunya, ia adalah karyawan gudang, tapi setelah kehilangan penglihatan, ia ditinggalkan istrinya, kehilangan pekerjaan, dan hidup menggelandang selama beberapa tahun. Namun, Pak Gino tak menyerah. Ia belajar memijat dari sesama tunanetra, dan sejak itu, tiap malam ia menyusuri trotoar kota, dari warung ke warung, dari halte ke halte, menawarkan jasa pijat kaki dan punggung dengan harga seikhlasnya. Kaleng berisi kerikil itu bukan sekedar alat, melainkan simbol, agar orang tahu bahwa ia datang bukan untuk mengemis, tapi bekerja. Namun, pada malam ke-17 bulan Suro, langkah Pak Gino yang biasanya pasti terasa berat. Ada sesuatu yang mengikutinya, bau kemenyan samar di udara, dan bisikan-bisikan yang tak bisa ia pahami. Ia merasa ada mata-mata yang mengintai, meski tak bisa melihat siapa. Ia pulang lebih cepat malam itu ke kontrakannya di gang sempit kawasan pasar. Tanpa ia sadari, sejak 2 minggu sebelumnya, seorang dukun pesugihan di pinggiran kota telah menargetkannya sebagai tumbal untuk seorang pengusaha baru bernama Rudi Kartasasmita, pemilik deretan bisnis kuliner yang naik drastis secara misterius. Sebelum dikenal sebagai pemilik jaringan bisnis kuliner sukses di pusat kota, Rudi Kartasasmita hanyalah seorang pria biasa yang hidup dalam bayang-bayang nama besar keluarganya. Ayahnya, Pak Ganjar Kartasasmita, adalah seorang pedagang tekstil di Bandung yang dulunya disegani, tapi bangkrut total karena krisis ekonomi yang melanda tahun 1998. Kehancuran bisnis itu membuat keluarga mereka runtuh. Ganjar menjadi pemabuk, ibunya depresi berat, dan Rudi yang kala itu masih remaja terpaksa putus sekolah demi membantu keluarga. Ia bekerja serabutan, kuli angkut di pasar, buruh pabrik, hingga menjadi sopir pribadi. Di matanya, dunia tidak adil kepada orang yang bekerja jujur. Namun ada satu hal yang terus tertanam kuat dalam dirinya, ambisi untuk membuktikan bahwa nama Kartasasmita akan kembali berjaya. Saat usianya menginjak 30 tahun, Rudi menikah dengan seorang perempuan kota bernama Ningrum, anak dari pensiunan pegawai pemerintahan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dan hidup pas-pasan dengan warung makan kecil di pinggir jalan. Meski warung itu hanya menyajikan makanan rumahan, Rudi yakin suatu hari akan punya brand besar. Sayangnya, hidup tak berjalan semudah impian. Setiap kali warung mulai ramai, muncul masalah. Pesaing baru, izin diganggu, preman meminta uang keamanan, atau bahan pokok melonjak. Dalam 3 tahun, mereka nyaris bangkrut 3 kali. Rudi mulai resah. Ia tak tahan menjadi biasa-biasa saja. Ia ingin kaya secepat mungkin. Dan saat itulah ia bertemu dengan Darto, teman lama semasa sopir, yang kini mendadak kaya raya dengan usaha laundry dan kontrakan. "Lo pikir kenapa gue bisa begini, Rud?" tanya Darto sambil tertawa kecil. "Ada jalan pintas, tapi cuma buat yang benar-benar siap." Rudi menatapnya ragu dan bertanya, "Pesugihan?" Darto hanya tersenyum dan menuliskan sebuah nama di secarik kertas. Ki Resmo, seorang penganut ilmu hitam dari pinggiran kota yang sudah lama dipercaya banyak orang berduit.
Awalnya Rudi menolak, tapi malam demi malam, suara Ningrum yang menangis diam-diam karena biaya sekolah anak mereka dan tatapan kecewa mertuanya menjadi cambuk dalam pikirannya. Ia tak tahan lagi jadi orang kecil. Ia menghubungi Darto untuk menemui Kiresmo. Di bawah pohon beringin tua yang dililit kain hitam putih, Kiresmo menyalakan dupa dan membaca mantra. Ia menatap Rudi lama dan berkata, "Kau akan mendapat warung yang tak pernah sepi. Tapi tiap 3 tahun, 1 nyawa bersih harus kau serahkan kepadaku. Nyawa yang hidup dalam kesederhanaan, yang tak pernah menyakiti siapapun. Tumbal ini akan memperkuat jalinanmu dengan roh penjaga kekayaan." Rudi menyetujui tanpa banyak pikir. 3 tahun pertama, bisnisnya meroket. Warung kecil berubah jadi restoran. Anak buah banyak, pelanggan mengular. Ia mulai melupakan syarat itu. Sampai malam menjelang ulang tahun perjanjian pertamanya, Kiresmo datang menagih. "Sudah saatnya kau membayar kesuksesanmu, Kartasasmita." Dengan jantung berdegup, Rudi hanya bertanya, "Siapa?" Dukun itu bilang, "Ambil jiwa yang berjalan di antara terang dan gelap. Ia yang ditinggalkan dunia, namun masih mencoba hidup jujur. Jiwa semacam itu akan membuka gerbang kekayaan lebar-lebar." Kiresmo menyodorkan nama pertama, seorang pengemis tua di bawah jembatan layang. Lalu ia pun berkata, "Yang penting hidupnya bersih, dunia tak akan mencarinya." Dan benar saja, tak ada yang mempersoalkan kematian orang itu. 3 tahun kemudian, giliran seorang pemuda jalanan penjual tisu di perempatan lampu merah. Lalu yang ketiga, Pak Gino, tukang pijat tunanetra dengan kaleng kerikil dan tongkat di tangannya. Malam itu, saat Pak Gino tertidur, 2 pria bertopeng menyelinap ke kontrakannya. Ia dicekik tanpa suara. Kaleng kerikilnya terjatuh. Bunyinya menggema sebentar, lalu sunyi. Mayatnya tak dibawa ke rumah sakit. Ia dikuburkan secara ritual dalam hutan bambu, dibungkus kain kapan yang tak dilepas talinya, sebagai bagian dari ikrar tumbal pesugihan. Keesokan harinya, warga hanya menemukan tongkat kayu dan kaleng kerikil kosong di pinggir trotoar. Banyak yang mengira ia tertabrak atau pergi tanpa jejak, dan kabarnya pun perlahan dilupakan oleh semua kecuali arwahnya. Rudi tak tahu, tumbal ketiga itulah yang membalikan kutukannya. Pak Gino bukan sekedar orang baik, ia adalah sosok yang hidup sepenuhnya dalam penderitaan, tapi tak pernah berdosa pada siapapun. Tumbalnya bukan memperkuat pesugihan, melainkan mengutuk semua yang terlibat. Sejak saat itulah dendam muncul. Pocong yang menjelma dari arwah Pak Gino tak hanya ingin membalas dendam pada Rudi, tapi juga menghancurkan akar dosa itu. Keluarga Kartasasmita, Darto, Kiresmo, dan siapapun yang ikut mengambil bagian dari darah suci para tumbal. 3 malam setelah kematian itu, seorang pedagang nasi goreng melihat sosok pocong berdiri di ujung gang. Setiap kali pocong Gino muncul, selalu ditandai dengan suara hentakan tongkat ke aspal dan bunyi nyaring kerikil yang digoyangkan di kaleng. Seorang pengemudi ojek online mengaku melihat pocong melompat di atap toko milik Rudi Kartasasmita. Pocong itu berkata dengan suara berat, "Aku akan menuntut balas." Beberapa minggu kemudian, karyawan bisnis milik Rudi mulai mengalami kejadian aneh. Mereka sering menemukan tongkat dan kaleng berisi kerikil yang berpindah-pindah, kadang di dapur, kadang di meja makan, dan kadang di halaman parkir. Rudi sendiri
ditemukan tewas di rumah mewahnya dalam posisi tengkurap dengan tubuh bengkak dan luka lebam. Di dekat tubuhnya tergeletak kaleng kecil penuh kerikil berdarah yang entah dari mana datangnya. Hingga kini, warga kota kadang masih mendengar bunyi kerikil beradu dalam kaleng di malam hari, tanpa tahu siapa yang membawanya. Beberapa pejalan kaki yang pulang larut malam sering melihat sosok pocong melompat pelan di trotoar.